Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, ada baiknya kalau kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ayu. Kalian bisa panggil Ibu Ayu. Saya tinggal di Jalan Musahabaka, Benteng 2, dekat dengan toko Cahaya Mimika. Adapun mata pelajaran yang akan saya ajarkan kepada adik-adik adalah mata pelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke materi bab 1, untuk mata pelajarannya Ibu, itu menggunakan 2 buku tulis. Yang pertama khusus untuk mencatat, yang kedua khusus untuk tugas-tugas atau latihan kalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, bab 1. Silakan adik-adik buka bukunya pada halaman pertama. Bab 1 bilangan. Jadi, pada bab ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal yang berhubungan dengan bilangan. Lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua itu silakan adik-adik catat kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Selanjutnya peta konsep. Nah, ini adalah inti-inti judul materi yang akan kita pelajari pada bab pertama ini. Untuk hari pertama kita akan mengenal apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang lihat pada halaman 5 kegiatan 1.1. Membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita membandingkan bilangan bulat itu, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu bilangan bulat. Perhatikan gambar yang terdapat pada buku kalian. Lihat yang ini. Nah, di sini ada bilangan yang memiliki tanda tambah. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah bilangan 0. Kemudian di samping kiri bilangan 0 ada bilangan berurut lagi. Itu memiliki tanda negatif. Nah, bilangan-bilangan inilah yang dinamakan dengan bilangan bulat. Untuk bilangan yang berada di sebelah kanan dari bilangan 0, itu dinamakan dengan bilangan bulat positif. Sedangkan yang berada di sebelah kiri dari bilangan 0, itu dinamakan bilangan bulat negatif. Selanjutnya pada halaman ke-6 kita diberi lagi satu contoh tentang bilangan bulat. Jadi silakan adik-adik baca, perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat, sedangkan pada malam hari hingga 15 derajat di bawah titik beku, artinya di bawah 0 derajat. Nah, ungkapan di atas titik beku dan di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis dengan bilangan bulat positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Jadi tanda plusnya tidak usah ditulis. Tetapi beda dengan bilangan negatif. Negatif itu wajib untuk ditulis tanda kurangnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan garis bilangan
berikut. Ini adalah garis bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk bilangan minus negatif 1, atau bisa juga kalian bilang min 1, minus 1 bisa. Untuk negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai berapapun negatifnya, itu dinamakan dengan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan cacah. Jadi 0 sampai seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan cacah. Dan 1, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dinamakan dengan bilangan bulat positif. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Coba kalian lihat. Pada garis bilangan ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin bilangan itu ke kiri, semakin letaknya itu di kiri, dia bernilai lebih kecil. Dan semakin bilangan itu terletak di sebelah kanan, berarti nilainya itu lebih besar. Contoh, minus 5 dan minus 4. Perhatikan pada garis bilangan. Lihat minus 5 di sebelah kiri dari minus 4. Maka minus 5 itu nilainya lebih kecil dari minus 4. Seperti itu. Contoh lainnya. Nah, sekarang coba kita bawa ke dalam kehidupan nyata. Misalkan si A punya uang 7.500. Si B punya uang 5.000. Nah, yang mana lebih besar? 7.500 atau 5.000? Jelaskan 7.500. Pada garis bilangan pun 7.500 itu berada di sebelah kanan dari angka 5.000. 5.000 itu berada di sebelah kiri dari 7.500. Seperti itu. Maka nilai 7.500 itu lebih besar nilainya daripada bilangan 5.000. Seperti itu. Tetapi untuk contohnya bilangan negatif, kita misalkan itu adalah utang. Kalian beranggapan semakin besar hutang, maka semakin kecil pula nilai bilangannya. Semakin besar hutang, maka semakin kecil pula nilai bilangannya. Contoh, si A punya hutang 7.000. Si B punya hutang 2.000. Maka kembali ke anggapan kita yang tadi, maka semakin besar nilai hutang, maka semakin kecil bilangannya. 7.000 berada di sebelah kiri. Ini 7 kan ini hutang, berarti kita tulis dia negatif 7.000. Dia berada di sebelah kiri dari negatif 2.000 atau hutangnya 2.000. Maka bilangan 7.000 itu lebih kecil dari bilangan 2.000. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke contoh 1.2. Silakan kalian buka buku halaman 9. Pada contoh 1.2, dia mempertanyakan masalah tentukan manakah
yang lebih besar kuantitasnya atau nilainya? Antara 8.592 dengan 8.631. Nah, sekarang kalian lihat pada alternatif penyelesaian. Nah, baca. Kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai 6 bernilai 600 pada bilangan 8.631. Lebih besar dari angka 5 bernilai 500 pada bilangan 8.592. Oleh karena itu, 8.631 lebih besar dari atau lebih dari 8.592. Intinya adik-adik, kalau kalian sudah tahu bagaimana urutan dari garis bilangan itu pada bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kalian bisa langsung menebak bilangan di antara kedua bilangan ini yang mana yang lebih besar. Seperti itu. Kalian silakan baca ini, kemudian coba kalian kerjakan. Ini saya kasihkan contoh soal. Misalkan 1981 dengan 1983. Coba kalian tebak dalam 3 detik. Yang mana bilangan yang lebih besar? Yang di atas kah atau yang di bawah? 1, 2, 3. Yang di bawah. Oke, jawaban kalian benar. Jadi, kalian hanya perlu mengingat urutan dari bilangan. Kalau yang pertama sama, 1, 1, jadi 1 untuk bilangan pertama kan sama. Jadi kita tidak usah mengambil perbandingan bilangan pertama. Kembali lagi kita mengecek bilangan kedua. Jadi, kita itu harus mengeceknya dari depan. Jika jumlah bilangannya sama. Oke, ini kan jumlah bilangannya kan 44. Jadi kalau 44 begini kita harus cek dulu dari bilangan pertama. Bilangan pertama sama-sama 1. Berarti oke, kita tidak bisa jadikan dia itu pembanding. Cek lagi bilangan kedua 99. Sama. Cek bilangan ketiga 88. Sama. Oke, kita cek lagi bilangan terakhir 1 dan 3. Perhatikan garis bilangan. 0, 1, 2, 3. 3 berada di sebelah kanan dari 1. Nah, kalian ingat pembahasan kita sebelumnya. Semakin ke kanan, maka nilai bilangan itu semakin besar. Dan semakin dia ke kiri, nilai bilangan itu semakin kecil. Kalian perlu catat ini di buku catatan kalian. Untuk bilangan bulat, semakin dia ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin dia ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika dia negatif? Kita kan sudah bahas sebelumnya. Nilai negatif itu kita misalkan dia adalah hutang. Jadi negatif itu adalah hutang. Dan kita sudah andaikan, kita sudah buat kesimpulan bahwa hutang semakin dia besar hutangnya maka nilainya semakin kecil. Contoh, kita ambil contoh yang pertama di Ayo Kita Menalar. Negatif 547.578 dengan negatif 195.326. Yang pertama kita cek adalah berapa banyak bilangannya atau berapa banyak digitnya. Untuk bilangan pertama itu ada berapa digitnya? Cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek kembali bilangan kedua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, kalau jumlahnya sama, sekarang kita harus membandingkan per bilangan. Kita mulai dari bilangan pertama. Bilangan pertama 5 dengan 5. Kalau 5 dengan 5 berarti sama. Kita tidak bisa jadikan dia pembanding. Sekarang cek bilangan yang kedua. 4 dengan 9. Nah, ingat ini adalah tanda negatif. Negatif itu adalah hutang. Hutang semakin dia besar nilainya, semakin dia besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Ya, betul. Semakin angkanya makin besar, maka nilainya kecil. Sekarang 9 dengan 4, besaran mana? 9 atau 4? 9 kan? Nah, berarti yang paling kecil adalah yang di bawah. Kita tidak usah bandingkan lagi ke belakang, karena bilangan kedua itu berbeda. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Maka jawabannya adalah yang lebih besar adalah ini. Negatif 547.578. Oke, adik-adik sekalian, sekian materi yang Ibu ajarkan hari ini tentang mengenal bilangan bulat, membandingkan nilai bilangan bulat yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Kesimpulannya adalah kalian hanya harus ingat, semakin nilai itu berada di sebelah kanan pada garis bilangan, maka nilai itu semakin besar. Dan semakin dia berada di sebelah kiri, maka nilai bilangan itu semakin kecil. Nah, untuk melatih tadi kita telah bahas, silakan adik-adik kerja. Ayo kita berlatih 1.1. Nah, tugasnya kalian bisa kumpul paling lambat di pertemuan kita berikutnya. Terus, kan tadi ada beberapa yang dicatat, atau selama Ibu mengajar dalam pertemuan kita hari ini, mungkin ada beberapa catatan. Silakan kalian kirim foto catatan kalian untuk penjelasan materi ini dan tugas kalian via Japri atau chat pribadi pada nomor WA Ibu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.